Bab 740. Tak tertandingi, pertempuran Dao. Kata-kata Su Fenghan terganggu oleh hilangnya tombak itu. Saat sosok rampingnya keluar dari debu, wajahnya pucat dan berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Matanya dingin dan membawa niat membunuh yang sangat besar. "Kamu sangat bagus, sangat bagus." Suara dingin keluar dari mulutnya dan juga mengertakkan gigi. Didorong sejauh ini oleh seorang kultivator, langkah pertama adalah sebuah aib. Dia lupa bahwa dia datang ke sini untuk mencari potongan harta karun di bawah tanah. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah membunuh Wang Lin. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Sangat sulit untuk membunuh kultivator langkah kedua. Semua perhitungan dan serangan dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada penjaga langit untuk melakukan pukulan itu. Jika itu adalah kultivator langkah pertama, mereka tidak akan mampu memblokir serangan itu. Namun, dia hanya bisa melukai tetapi tidak membunuh seorang kultivator yin ilusi yang bahkan tidak bisa dianggap telah benar-benar mencapai langkah kedua. Undefinisi, orang ini jauh lebih kuat daripada Daois Guntur saat itu. Wang Lin melambaikan tangannya dan semua pecahan yang terlihat di permukaan dikumpulkan olehnya. Wang Lin sedang menatap api teratai jahat di atas kepala Su Fenghan. Su Fenghan menarik napas dalam-dalam, lalu dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya dan dengan muram berkata, "Bahkan jika kamu memiliki boneka itu, berkat dao teratai iblisku yang terbentuk ketika aku mencapai tahap ilusi yin, kamu akan tetap melakukannya, menjadi abu." Iblis Lotus Dao, rotasi pertama. Ketika Su Fenghan selesai berbicara, teratai iblisnya mulai berputar perlahan. Rotasi tersebut menyebabkan api iblis segera menjadi lebih kuat dan menutupi separuh langit. Ekspresi Wang Lin sangat serius. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat seorang kultivator dengan dao mereka sendiri. Perputaran teratai setan sepertinya telah menggantikan dunia itu sendiri, seolah-olah dunia sedang berputar. Perasaan ini sangat tidak nyata tetapi juga sangat nyata. Seolah-olah dia telah menjadi sebutir pasir di dunia dan tanpa ampun terhapus oleh perputaran dunia. Saya tidak bisa membiarkannya terus berputar. Ekspresi Wang Lin tiba-tiba menjadi pucat. Guntur tiba-tiba bergema di langit yang setengah tertutup oleh api hitam dari teratai iblis. Dalam sekejap, sungai bawah tanah muncul di langit. Sungai dunia bawah ini sangat panjang, seolah-olah sebuah sungai besar tiba-tiba muncul di langit. Semburan tangisan sedih datang dari dalam, membuatnya seolah-olah seluruh dunia dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Sungai dunia bawah masuk ke dalam wilayah api hitam, menciptakan kekuatan yang berlawanan. Pada saat ini, perputaran dunia berangsur-angsur berhenti dan Wang Lin mengungkapkan ekspresi serius. Penggarap yang memiliki dao sendiri dan dapat mewujudkannya sangatlah menakutkan. Wang Lin sangat jelas dalam hal ini. Mata Su Fenghan menyipit saat dia menatap sungai dunia bawah dan perlahan berkata, "Jadi kamu juga bisa mewujudkan daomu sendiri. Anda juga dapat menarik jiwa dari gunung dan memiliki begitu banyak harta ajaib. Jika tebakan saya benar, Anda juga merupakan kultivator langkah kedua, tetapi karena keadaan tertentu, kultivasi Anda jatuh ke puncak tahap akhir ascendan." Hanya penjelasan ini yang dapat mencegah Su Fenghan merasa tidak enak. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa seorang kultivator ascendan bisa sekuat ini. "Saya yakin boneka itu adalah tubuh asli Anda dan tubuh ini adalah tiruan Anda."
Kamu pasti terlalu terluka hingga jiwa asalmu bisa kembali ke tubuh aslimu. Semakin banyak Su Fenghan berbicara, semakin jernih pikirannya dan semakin dia yakin dengan spekulasinya. Mari kita lihat dao mana yang lebih kuat. Mata Su Fenghan menjadi dingin dan dipenuhi niat membunuh. Teratai di atas kepalanya segera mulai berputar lebih cepat. Api hitam itu menjadi semakin mengerikan hingga membentuk dinding api hitam yang akan membuat tenggorokan siapapun terasa kering saat melihatnya. Su Fenghan berteriak, "Api iblis, bakar!" Pusaran api terpisah dari teratai dan menyerbu ke arah Wang Lin. Pusaran itu berputar dengan cepat, menciptakan angin kencang yang membawa panas yang menyengat. Angin ini menciptakan badai yang menutup dengan cepat di Wang Lin. Mata Wang Lin mengeluarkan cahaya keemasan. Pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati pertamanya sejak mencapai puncak tahap akhir ascendan. Saat api iblis mendekat, Wang Lin mengangkat tangannya dan berteriak, "Kemampuan kedua, padatkan jiwa sungai." Sungai dunia bawah segera bergetar dan semua kebencian di dalamnya memadat. Kebencian ini terlalu kuat, itu semua kebencian yang dikumpulkan Wang Lin dari semua manusia di planet King Lin. Semua kebencian digabungkan untuk membentuk keluhan yang sangat besar. Kebencian yang mengerikan itu berubah menjadi padat dan muncul sebagai bayangan. Setiap bayangan memiliki sosok manusia. Dalam sekejap, bayangan manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia. Saat ini, dunia terasa sempit dan penuh sesak. Namun, manusia yang terbentuk oleh kebencian semuanya menyatu dalam sekejap mata. Hasilnya adalah roh kebencian berbentuk manusia yang tidak memiliki penampilan spesifik. Semangat kebencian lahir dari sungai dunia bawah. Seperti yang terlihat, sungai dunia bawah melilit roh dan menyerang pusaran api iblis. Roh kebencian dan pusaran api iblis bertabrakan, menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Saat ini, suara yang sangat keras datang dari langit. Seluruh langit sepertinya terkoyak oleh kekuatan ini. Bumi berguncang hebat karena pengaruh kekuatan tersebut. Retakan muncul di hadapan Wang Lin dan Su Fenghan dan dengan cepat menyebar. Seolah-olah seluruh benua terbelah dua. Roh kebencian itu hancur menjadi untaian kebencian yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke sungai dunia bawah. Sungai dunia bawah runtuh. Sungai dunia bawah adalah daunnya, dan keruntuhannya berarti runtuhnya daunnya. Ketika Wang Lin merasakan efek keruntuhan, ekspresinya langsung berubah pucat dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Kekuatan api iblis disalurkan ke sungai dunia bawah, dan ketika sungai dunia bawah runtuh, itu ditransmisikan ke dalam jiwa asal Wang Lin. Api iblis ini menyala seolah-olah akan membakar seluruh dunia. Wajah Wang Lin memerah, lalu dia batuk seteguk darah dan segera dipenuhi dengan niat membunuh. Kemampuan ketiga, kekuatan sungai dunia bawah. Kepala Wang Lin tersentak ke atas dan dia menatap sungai bawah tanah yang runtuh. Sifat pantang menyerahnya terungkap melalui tatapannya. Dia tidak akan pernah menyerah. Jika daunnya runtuh, maka dia akan mereformasinya sekali lagi. Jika sungai dunia bawah runtuh, maka dia akan memperbaikinya sekali lagi. Api iblis dipaksa keluar melalui pori-pori tubuhnya. Api iblis tidak terlihat, tapi kemudian gas hitam naik ke udara. Ekspresi Su Fenghan juga pucat dan dia juga mundur beberapa langkah. Meskipun api iblis yang dibentuk oleh daunnya tidak runtuh, seolah-olah hujan telah turun di atasnya, dan lebih dari separuh apinya telah padam. Bahkan tubuhnya terkikis oleh roh kebencian dari sungai bawah tanah. Untungnya,
Budidayanya cukup kuat sehingga ia bisa menekannya setelah banyak upaya. Jika dia tidak menekannya, itu akan menyerang pikirannya dan dia akan menjadi gila bahkan sebelum Wang Lin sempat menyerang. Pertempuran Dao adalah yang paling berbahaya, kata-kata itu tidak salah. Untuk pertama kalinya, Su Fenghan menempatkan Wang Lin pada level yang sama dengan dirinya. Pertempuran Dao sering kali mengguncang akar para kultivator. Ini bukanlah jiwa asal atau daging mereka, melainkan hati Dao mereka. Konsekuensi dari kerusakan jantung Dao sangat mengerikan karena sangat sulit untuk dipulihkan. Su Fenghan melihat bahwa sungai bawah tanah Wang Lin telah runtuh, tetapi pada saat ini, kemauan yang kuat dan pantang menyerah benar-benar menyebabkan sungai bawah tanah yang runtuh itu terbentuk kembali. Pemandangan ini sangat mengejutkannya dan matanya menampakkan cahaya misterius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat mantra Dao seperti ini. Matanya berbinar dan tahu dia tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah pertarungan Dao, dan jika dia mundur, konsekuensinya akan sangat serius. Tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, "Teratai setan, 100 putaran." Teratai itu bergetar dan berputar dengan cepat. Pada saat ini, perasaan bahwa dunia berputar muncul sekali lagi. Perasaan ini begitu menakutkan sehingga tubuh Wang Lin mundur tanpa sadar. Dia tidak ingin mundur, tapi dia tidak punya pilihan. Rasanya dia akan dilenyapkan oleh dunia yang berputar jika dia tidak mundur. Saya telah membunuh para penggarap ilusori Yin sebelumnya, jadi bukan tidak mungkin untuk membunuh yang lain. Kaki kanan Wang Lin menginjak tanah dan tubuhnya berhenti. Tatapan pantang menyerahnya tertuju langsung ke sungai dunia bawah. Ini juga akan mengandung kepercayaan diri Wang Lin. Kombinasi kemauan dan keyakinan yang pantang menyerah ini menyebabkan sungai dunia bawah berhenti runtuh. Hisapan kuat datang dari dalam sungai dunia bawah. Pengisapan ini sangat kuat, seolah-olah ia ingin menyedot semuanya ke dalam sungai dunia bawah. Tidak peduli bagaimana seseorang memutarnya, tidak dapat lepas dari hisapan yang dipahami dari persimpangan dua sistem bintang. Pengisapan ini begitu kuat bahkan menyebabkan teratai melambat. Seolah-olah berada di dalam air, putarannya terhambat dan melambat. Perubahan ini menyebabkan ekspresi Su Fenghan berubah drastis. Tanpa ragu, dia melompat. Dia hendak duduk di atas teratai dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat teratai itu berputar. Bagaimana Wang Lin bisa memberinya kesempatan itu? Wang Lin segera menembak. Di bawah hisapan sungai dunia bawah, tangan kanannya menunjuk ke udara. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, "Karma Whip." Garis melengkung tiba-tiba muncul di antara alis Wang Lin. Garis tipis ini perlahan memanjang hingga menjadi cambuk yang panjang. Saat cambuk itu muncul, cambuk itu langsung bergetar dan mengeluarkan suara gertakan. Itu menyebabkan munculnya riak yang tak terhitung jumlahnya, dan itu seperti benda tak berwujud. Tanpa ampun ia mencambuk Su Fenghan, yang sedang menuju ke arah teratai. Cambuk itu hanya menyerang di udara, tetapi secara misterius mempengaruhi Su Fenghan. Tubuhnya gemetar, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya berhenti. Cambuk karma menyerang karma. Hati Dao orang ini memiliki cacat. Mata Wang Lin menyipit dan dia bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Bab 741. Mencuri tempat seseorang. Tubuh Su Fenghan terasa dingin saat cambuk mengenai tubuhnya. Semua pikiran kacau di benaknya melonjak seperti banjir.
Mereka menjadi keberadaan yang sangat kacau di dalam tubuhnya dan membuatnya merasa seperti sedang terkoyak. Langkahnya tanpa sadar melambat dan bahkan daunnya menjadi tidak stabil. Dia tidak bisa membayangkan cambuk macam apa yang memiliki kekuatan begitu menakutkan. Pada saat ini, Wang Lin keluar. Dia tidak menyerang ke arah Su Fenghan tetapi ke arah teratai Su Fenghan. Mencuri tempat. Saat ini, rambut Wang Lin bergerak tanpa angin dan kainnya berkibar tertiup angin. Matanya bersinar seperti kilat, dan meskipun wajahnya pucat, dia memancarkan aura yang luar biasa. Undefinisi berdiri di atas teratai Dao Su Fenghan, Wang Lin berbalik. Matanya bersinar seperti obor saat dia melihat ke arah Su Fenghan. Dia berdiri di atas teratai, yang sama dengan berdiri di atas Dao Su Fenghan. Meskipun pada kenyataannya hal ini tidak berpengaruh, secara simbolis, ini adalah serangan yang luar biasa terhadap pikiran seseorang. Su Fenghan akhirnya menekan semua pikiran kacau di benaknya. Hati Daonya telah melemah, dan ketika dia melihat Wang Lin berdiri di atas teratai, ekspresinya langsung memucat. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia dengan dingin menatap Su Fenghan. Dia melambaikan lengan bajunya dan benar-benar duduk di atas teratai. Pada saat ini, kekuatan sungai dunia bawah menjadi lebih kuat, dan langsung mengelilingi teratai. Su Fenghan telah kalah dalam pertempuran Dao, ekspresinya menjadi pucat dan dia batuk seteguk darah. Dia kemudian segera mundur dengan senyuman mencela diri sendiri dan pada saat yang sama tangannya membentuk segel. Energi asal di dalam tubuhnya langsung berkumpul di tangannya. Saya masih memiliki mantra asal. Dewa Iblis bentuk asal. Wajah Su Fenghan menjadi garang. Dia sudah sangat membenci musuh ini, yang namanya bahkan tidak dia ketahui. Energi asal berkumpul di tangannya dan kemudian api iblis hitam tiba-tiba terbentuk di antara kedua tangannya. Api iblis ini seperti nyala lilin yang berkelap-kelip. Seolah-olah ada iblis pemakan hati yang berjuang di dalam nyala api. Dalam sekejap mata, api iblis menyerap sejumlah besar energi asal, menyebabkannya berkedip terang dan berkembang pesat. Itu mengeluarkan asap hitam tebal yang berubah menjadi bentuk setan bertanduk tunggal. Penampilannya mirip dengan iblis yang tersebar, tapi tidak sekuat itu. Perasaan krisis yang kuat muncul di dalam hati Wang Lin. Tangan kanannya mengenai teratai dan kemudian dia melompat darinya. Kemudian tangan kanannya menekan di antara alisnya dan dia langsung menuju ke arah iblis. Kecepatannya sangat cepat, dan ketika dia mendekat, mata ketiga di antara alisnya mengeluarkan cahaya merah yang kuat. Lampu merah tidak menyebar tapi berkumpul. Saat ini dia terlihat sangat jahat. Saat iblis itu muncul, ia mengaum dan menggigit bahu Su Fenghan. Ia kemudian menyeretnya ke udara dan menelannya. Setelah selesai melahapnya, ia menoleh dan menatap Wang Lin. Ia kemudian menyerang sambil mengeluarkan suara gemuruh dan mengayunkan cakarnya. Cakarnya sepertinya merobek langit dan bumi, mengeluarkan suara melengking yang keras. Saat ini, pembuluh darah di wajah Wang Lin menonjol. Mata ketiga di antara alisnya langsung terbuka dan mengeluarkan seberkas cahaya berbentuk kipas. Tubuh iblis itu segera terkena cahaya merah berbentuk kipas dan tampak seperti transparan. Bahkan Su Fenghan, yang seperti janin di dalam iblis, menjadi terlihat. Saat cakar iblis mendekat, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke sana dan dia berteriak, "Berhenti." Mantra berhenti turun seperti kekuatan besar, seolah-olah seluruh dunia berhenti pada saat ini. Meskipun iblis segera pulih,
Jeda itu memberi Wang Lin peluang bagus. Saat ini iblis sepenuhnya dikelilingi oleh lampu merah dan tubuhnya mengeluarkan asap hitam dalam jumlah besar. Ia mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan jeritannya sangat keras. Bahkan Su Fenghan, yang berada dalam kondisi tidak aktif di dalam tubuh iblis, membuka matanya. Ekspresi Wang Lin pucat. Dia tidak bisa mempertahankan lampu merah dari lampu ketiga terlalu lama, karena mantra ini menghabiskan terlalu banyak energi asal. Wang Lin hanya membuka mata ketiganya selama 2 tarikan napas sebelum lampu merah menghilang. Namun, pada saat ini, Wang Lin menamparkan tasnya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Dia mengangkat pedangnya dan pedang itu dengan cepat jatuh. Potongan surgawi. Raungan menggelegar bergema di seluruh langit dan bumi. Yang dipotong bukanlah daging atau kekuasaan, melainkan hukum dunia. Pada saat hukum itu dipotong, mantranya secara alami akan runtuh. Pemotongan ini juga memungkinkan Su Liguo memainkan perannya. Niat pedang kuno yang padat segera memenuhi dunia. Pedang surgawi telah jatuh, tetapi iblis tidak terluka sama sekali dan mata Su Fenghan bersinar di dalam iblis. Namun, pada saat ini, apakah itu iblis atau Su Fenghan, tak satu pun dari mereka bergerak sedikit pun. Sesaat kemudian, retakan muncul pada iblis dan energi iblis keluar dari retakan tersebut. Setelah semua energi iblis menghilang, Su Fenghan terungkap. Su Fenghan sudah mati. Jejak darah keluar dari sudut mulut Wang Lin. Membunuh seorang kultivator yin ilusi sangatlah sulit. Wang Lin menyingkirkan pedang surgawi dan mengulurkan tangan ke tanah. Dia mengumpulkan semua pecahan harta karun itu dan segera pergi. Adapun teratai iblis di dalam sungai dunia bawah, tidak menghilang karena suatu alasan. Sebaliknya, itu diserap oleh sungai dunia bawah dan perlahan-lahan dimurnikan. Ketika dia menyadari hal ini, Wang Lin mengungkapkan ekspresi bijaksana. Saya ingin tahu apakah manifestasi fisik Dao dapat disempurnakan menjadi harta ajaib. Saat dia terbang, perasaan ilahi Wang Lin menyebar. Pertempuran ini pasti akan menarik beberapa penggarap, jadi Wang Lin dengan cepat terbang. Bahkan setelah dia berada puluhan ribu kilometer jauhnya, dia tetap tidak berhenti. Fragmen ini sangat luas, dan jauh lebih stabil daripada alam surgawi hujan. Jika ini adalah alam surgawi hujan, pertempuran ini pasti akan menyebabkan pecahan itu runtuh. Wang Lin terbang selama 3 hari sebelum akhirnya dia melihat tepian di hadapannya. Pada titik ini, dia berhenti dan melihat sekeliling. Tak jauh dari situ, ada sebuah gunung yang dipenuhi guntur. Wang Lin langsung menuju gunung. Dia menggunakan pedang surgawi untuk membuat gua sebelum duduk dan bercocok tanam. Selama pertempuran dengan Su Fenghan, Wang Lin menggunakan potongan surgawi dan mata ketiga, sehingga energi asal di dalam tubuhnya dikonsumsi. Namun, dia telah melahap 2,5 sambaran petir surgawi yang belum dia sempurnakan tetapi disimpan di dalam tubuhnya. Dia dengan cepat menyempurnakannya dan memulihkan energi asal yang dia gunakan dalam pertempuran. Selain itu, tempat ini adalah alam surgawi guntur, jadi segala sesuatu di sini, termasuk tanaman dan gunung, mengandung guntur. Ini seperti tanah suci bagi Wang Lin, dan bercocok tanam di sini akan jauh lebih cepat daripada di luar. Dia seperti ikan di air. Saat berkultivasi, Wang Lin mengeluarkan teratai dari sungai bawah tanah. Teratai itu suram, dan saat meninggalkan sungai dunia bawah, ia menunjukkan tanda-tanda menghilang.
Wang Lin mengamatinya sejenak sebelum memasukkannya kembali ke sungai bawah tanah. Kemudian dia mengeluarkan semua pecahan yang telah dia kumpulkan. Dari pecahannya, dia tahu bahwa ini adalah harta karun berbentuk vas. Fluktuasi langit yang datang kepada mereka sangatlah aneh. Itu tampak seperti energi spiritual surgawi tetapi juga tidak. Sambil melihat pecahannya, Wang Lin mulai berpikir. Lalu matanya tiba-tiba menyipit dan dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah ini alat asal yang hancur? Pada saat ini, cahaya merah darah dengan cepat terbang melalui Alhaven Starsys. Di ujung lampu merah ini ada planet berwarna merah tua. Planet ini sangat besar dan mengeluarkan aura yang sangat aneh. Tidak mungkin untuk menentukan apakah aura ini adalah energi spiritual surgawi, energi iblis, atau energi iblis. Pada akhirnya, itu sangatlah aneh. Planet ini tidak diam tetapi bergerak perlahan. Lampu merah berhenti di depan planet dan kemudian menghilang, memperlihatkan seseorang. Orang ini berambut merah, alis merah, dan mengenakan jubah merah. Dia terlihat sangat tampan dan berusia 40-an. Saat dia melihat ruang di sekitarnya dan planet merah tua, jejak kesedihan muncul di matanya. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Putra Yao Luodong, Yao Kong, kembali ke keluarga." Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Setelah sekian lama, planet merah tua itu tiba-tiba berhenti dan suara serak terdengar dari dalam. "Ketika ayahmu meninggalkan keluarga, bukankah dia mengatakan bahwa tidak peduli berapa generasi yang berlalu, kalian semua tidak akan pernah kembali?" Yao Kong menghela nafas. Dia benar-benar tidak ingin kembali ke Alhaven Star System dan menggunakan batu Alhaven yang ditinggalkan ayahnya. Namun, jika dia tidak kembali ke sistem bintang seluruh langit, dia tidak akan bisa merasa tenang. Semua ini demi putrinya, Yao Qikui. Orang ini adalah leluhur darah. Saat dia berbicara, dia disela oleh suara serak. "Tinggalkan tempat ini dan kembali ke Alliance Star System yang dipilih ayahmu. Kuil keluarga Yao saya tidak memiliki nama Yao Luodong." Suara ini penuh dengan tekad, dan tidak ada yang meragukan atau mempertanyakannya. Leluhur darah mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kakek, putriku satu-satunya, Yao Qikui, diculik dari Alliance Star System dan dibawa ke sini. Apakah dia masih hidup atau mati tidak diketahui. Dia memiliki darah keluarga Yao." Suara serak itu menjadi sunyi. Setelah sekian lama, desahan kuno datang darinya. "Yao Qikui," suaranya sangat lembut. Setelah beberapa saat, ia perlahan berkata, "Saya telah menghitung bahwa dia berada di dalam alam surgawi guntur. Pergilah dan bawa cicitku kembali. Pergi ke kuil surgawi guntur dengan token saya dan mereka akan mengirim Anda masuk. Jika Anda terlambat, bahkan mereka tidak akan dapat mengirim Anda ke alam surgawi." Bab 742. Setan Teratai. Alam surgawi guntur jauh lebih besar daripada alam surgawi hujan di sistem bintang aliansi. Agar lebih akurat, alam surgawi guntur lebih terpelihara daripada alam surgawi hujan. Di tepi salah satu pecahan ada sebuah gunung yang terus-menerus mengeluarkan guntur. Semburan guntur yang tampak seperti ular perak terus bergerak melintasi gunung. Siapapun yang melihat ini akan merasa terkejut. Langit gelap dan guntur sesekali turun di gunung. Seolah-olah langit dan gunung saling terhubung. Gemuruh yang menggelegar akan terus bergema dan tidak akan hilang untuk waktu yang lama.
Ada sebuah gua di tengah gunung. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di gua ini, menyembuhkan luka-lukanya. Penjaga surgawi juga berkultivasi di pintu masuk untuk memulihkan diri. Undefinisi pada hari ini, Wang Lin membuka matanya dan melepaskan kilatan emas. Di depannya ada 10 keping pecahan dengan bentuk berbeda yang perlahan melayang ke udara seolah-olah ada tangan raksasa yang memegangnya. Wang Lin mulai merenung. Dia belum melihat seperti apa alat asal dari alam surgawi guntur. Namun, dia menduga ada kemungkinan 70% bahwa pecahan tersebut berasal dari alat asal. Wang Lin mengangkat tangannya dan mengambil salah satu pecahannya. Setelah melihatnya dengan cermat, dia meletakkannya sebelum mengambil bagian lainnya. Sama seperti ini, dia mengukir setiap bagian di dalam hatinya dan kemudian menutup matanya. Sama seperti bagaimana dia menyimpulkan batasan, dia mulai menyimpulkan kombinasi paling akurat di dalam pikirannya. Waktu perlahan berlalu. 1 jam kemudian, Wang Lin membuka matanya. Dia mengerutkan kening saat dia melihat pecahan di depannya. Tidak mungkin pecahan-pecahan ini membentuk harta magis yang lengkap, karena ada bagian yang hilang. Setelah merenung sejenak, Wang Lin melambaikan tangannya. Fragmen itu dikelilingi oleh energi spiritual surgawi dan mulai bergerak. Potongan-potongan tersebut dihubungkan menjadi satu untuk membentuk vas. Ada retakan seperti bekas luka di antara setiap pecahan, membuatnya memberikan kesan keindahan yang tidak lengkap. Selain itu, pada salah satu sisi vas terdapat beberapa bagian yang hilang sehingga tidak utuh. Setelah mencari beberapa saat, Wang Lin melambaikan tangannya dan pecahannya hancur sekali lagi. Dia kemudian memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Su Fenghan itu adalah seorang kultivator yin ilusi, jadi mengapa dia tidak memiliki tas untuk dipegang? Wang Lin bingung dengan ini setelah dia membunuh Su Fenghan. Setelah Su Fenghan meninggal, tubuhnya menghilang. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan dia mengetahui bahwa dia tidak meninggalkan tas pegangan. Ini merupakan fenomena yang sangat aneh. Tingkat kultivasi orang itu sangat tinggi. Bahkan jika dia tidak menyiapkan harta magis apapun untuk perjalanan ke alam surgawi guntur ini, dia tetap harus menyiapkan beberapa pil. Terlebih lagi, jika dia mendapat keuntungan, dia tidak bisa begitu saja memegangnya di tangannya. Wang Lin mengerutkan kening dan benar-benar bingung. Pasti ada alasan yang tidak ku ketahui, atau ada metode penyimpanan yang tidak diketahui orang luar. Mata Wang Lin berbinar dan dia memikirkan tentang teratai iblis di dalam sungai dunia bawah. Mungkinkah mata Wang Lin bersinar dan dengan pikiran sungai bawah tanah muncul di sekelilingnya? Sungai dunia bawah dibentuk oleh daunnya, sehingga ukurannya bisa berubah. Tangan kanan Wang Lin menghantam sungai dunia bawah, menyebabkan sejumlah besar roh yang kesal di dalam mengeluarkan teratai iblis Su Fenghan. Matanya bersinar saat dia menatap teratai iblis. Benda ini tidak bisa meninggalkan sungai dunia bawah terlalu lama, atau ia akan menghilang. Hanya dengan berada di dalam sungai dunia bawah, pembuangannya bisa diperlambat. Pada saat ini, api iblis telah padam, meninggalkan teratai yang suram. Tangan Wang Lin membentuk segel dan energi spiritual surgawi berkumpul di matanya. Dia melihat ke arah teratai. Tampaknya ada aura keruh di dalam teratai, tetapi aura ini belum mati, dan berputar perlahan. Ketika Wang Lin melihatnya, putarannya segera dipercepat dan samar-samar dia bisa mendengar suara gemuruh datang dari dalam. Sepertinya ia menggunakan metode misterius untuk keluar melalui tatapan Wang Lin.
Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mendengus dingin. Bukan saja dia tidak menarik pandangannya, dia bahkan memberi kesempatan pada aura aneh itu untuk keluar. Gas hitam keluar dan segera berubah menjadi iblis yang mencoba melahap Wang Lin. Saat iblis itu mencoba melahap Wang Lin, tubuhnya segera menggigil seolah menemukan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Ia menjerit dan segera berbalik untuk kembali ke teratai iblis. Namun, sudah terlambat. Jiwa asal Wang Lin menyerbu dan mengejarnya sambil mengeluarkan semburan guntur. Dia langsung menangkap iblis itu. Saat iblis mengeluarkan jeritan cemas, ia diseret kembali ke tubuh Wang Lin. Aku tidak bisa memurnikan iblis yang tersebar, tapi iblis sekecil itu tidak punya peluang. Mata Wang Lin tenang saat jeritan iblis ditenggelamkan oleh guntur. Jeritan itu menjadi semakin lemah hingga benar-benar hilang dan iblis dilahap oleh jiwa aslinya. Kultivator biasa tidak memiliki kemampuan melahap seperti ini. Biasanya, ini berasal dari beberapa metode penanaman setan. Adapun Wang Lin, ini karena dia adalah seorang pemangsa jiwa. Setelah melahap iblis, mata Wang Lin memancarkan cahaya gelap seolah mengandung jejak energi iblis. Namun, guntur segera melintas di matanya, menghilangkan semua energi iblis, dan Wang Lin kembali normal. Dia menjilat bibirnya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak hanya seluruh energi asalnya telah pulih, tetapi juga sedikit meningkat. Seolah-olah seluruh energi asal telah dikompresi. Setelah gas hitam menghilang, bagian dalam teratai tidak lagi keruh dan Wang Lin dapat melihat ruang lain di dalam teratai. Ada 4 manik-manik jernih yang memancarkan cahaya terang mengambang di dalamnya. Namun, mereka terlihat tidak stabil, sepertinya bisa rusak kapan saja. Tepat pada saat ini, Wang Lin menoleh dan satu manik kristal runtuh dan menghilang. Melihat manik-manik kristal lainnya akan runtuh, tangan kanan Wang Lin segera meraih 2 manik-manik. Saat dia hendak mengambil yang ketiga, manik itu roboh. Mata Wang Lin berbinar dan dia menarik tangan kanannya dengan 2 manik di dalamnya. Setelah dikeluarkan, manik-manik itu berhenti runtuh. Perasaan ilahi Wang Lin memasuki manik-manik dan dia langsung terkejut. Mantra yang menarik, menggunakan sesuatu yang dibentuk oleh Dao sebagai tas pegangan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengerti mengapa Su Fenghan tidak membawa tas pegangan. Menggunakan Dao seseorang untuk membentuk ruangnya sendiri dan menyimpan barang-barang berharga di dalamnya untuk perlindungan maksimal. Mantra ini sangat praktis. Pada saat ini, setelah teratai kehilangan manik-manik kristal dan gas hitam, ia layu dengan cepat. Seolah-olah ribuan tahun telah berlalu, itu benar-benar layu dan akhirnya menghilang. Wang Lin menarik pandangannya dan menghancurkan salah satu manik kristal, menyebabkan botol pil muncul. Botolnya masih tertutup lilin, artinya belum pernah dibuka sebelumnya. Tulisan, Su, yang sangat halus terukir di botolnya. Setelah lilin dipecahkan, aroma energi spiritual surgawi keluar, membuat seseorang merasa sangat nyaman baik secara fisik maupun mental. Hanya ada satu pil di dalam botol, dan meskipun Wang Lin tidak mengetahui efek pil tersebut, itu sama sekali tidak normal. Setelah melihatnya lama sekali, Wang Lin menyimpan pilnya dan memecahkan manik lainnya. Ada kilatan cahaya dan jimat muncul. Jimat ini terlihat sangat biasa tanpa ada yang aneh. Ada tanda sederhana yang digambar menggunakan cinabar. Apa ini? Wang Lin terkejut, dan dia mengambil jimat itu untuk melihat lebih dekat. Ini tampak seperti jimat Tian.
Dia lihat di awal-awal kultivasinya yang digunakan oleh kultivator tingkat rendah. Jika Su Fenghan menyimpannya di dalam daunnya, itu tidak normal. Mata Wang Lin menyipit, dan setelah melihatnya dalam waktu lama, dia masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Setelah merenung sejenak, dia menyingkirkan jimat itu dan tidak lagi memikirkannya. Kemudian tubuhnya berkedip dan dia langsung keluar dari gua. Penjaga surga mengikuti dan bergabung dengan bayangannya. Tepat sebelum Gunung Guntur adalah tepi pecahan. Ada medan guntur di tepi pecahan itu. Petir itu seperti rantai berkarat yang memanjang hingga ke dalam kegelapan. Di alam surgawi hujan, ada susunan transfer. Namun, guntur di alam surgawi guntur terlalu kuat untuk menempatkan susunan transfer, jadi perjalanan bergantung pada kekuatan kaki seseorang. Wang Lin merenung, dia tidak terburu-buru meninggalkan fragmen ini tetapi dengan hati-hati mencari lokasi manapun yang memiliki fluktuasi energi spiritual surgawi. Saat ia terbang, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Dua sinar energi pedang terbang ke arahnya dari depan. Ada seorang pria dan wanita di kedua sinar energi pedang itu. Pria itu mengenakan jubah biru tua dengan rambut panjangnya diikat pita biru. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan memiliki penampilan yang luar biasa. Wanita itu terlihat berusia sekitar 28 tahun, dan meskipun penampilannya juga cantik, mata Phoenix-nya tampak jahat dan membuatnya terlihat memiliki temperamen yang aneh. Saat mereka berdua terbang, mereka melihat sekilas Wang Lin, dan keduanya tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Mereka dengan hati-hati menyebarkan indera ilahi mereka dan sedikit lega saat mengetahui bahwa Wang Lin hanya berada di puncak tahap akhir ascendan. Keduanya saling memandang dan tanpa sepatah kata pun terbang jauh. Saat keduanya menyelidiki kultivasi Wang Lin juga mengetahui kultivasi mereka. Keduanya berada di puncak tahap akhir ascendan dan belum menembusnya. Mereka tidak memiliki banyak energi asal di dalam jiwa asal mereka, tidak seperti dia, yang telah mencapai titik jenuh. Mereka berdua tidak ingin ada masalah dan segera pergi. Wang Lin hanya melihat sekali sebelum menarik pandangannya dan terus melihat ke tanah. Alam surgawi guntur telah dibuka berkali-kali, sehingga hasil panen setiap kali akan lebih sedikit. Namun, begitu panen, ada kemungkinan besar bahwa itu akan menjadi harta karun berkualitas tinggi. Wang Lin memiliki pengalaman dari Rain Celestial Realm, jadi itu jauh lebih mudah. Dalam sekejap, sisa bulan berlalu. Wang Lin tidak bertemu banyak kultivator, hanya 3-5 orang. Di antara mereka, dia belum melihat satupun kultivator yin ilusi. Kebanyakan dari mereka adalah ascendan, dan bahkan ada satu transformasi jiwa. Wang Lin mencari seluruh fragmen sekali dalam 1 bulan dan tidak menemukan apapun. Setelah merenung sebentar, dia berhenti mencari dan bergerak dengan kecepatan penuh kembali ke tempat dia memulai. Pada hari ini, ketika Wang Lin sedang terbang, matanya tiba-tiba menyipit. Di tanah di kejauhan, formasi pembatasan tiba-tiba muncul. Meskipun pembatasan ini disembunyikan, jelas sekali bagi master pembatasan seperti Wang Lin. Dia ingat dengan jelas bahwa dia belum pernah melihat batasan ini ketika dia lewat di sini sebelumnya.